represents the start of the second semiconductor wave, or I would say even revolution. This marks a fundamental shift in our approach to semiconductors and technology that will define our future. Through a comprehensive partnership with ARM, we have conceived one of the most ambitious technological plans Malaysia has ever seen to pioneer made by Malaysia AI chips. These chips will be designed, manufactured, tested and assembled here and sold to the rest of the world. Di tengah persaingan teknologi global yang semakin ketat, satu negara di Asia Tenggara mulai menunjukkan taringnya. Bukan Singapura, bukan Thailand, tapi Malaysia, negara jiran ini, baru saja membuat langkah besar yang mengejutkan banyak pihak. Mereka tak lagi hanya jadi pengguna teknologi, tapi mulai jadi pemain utama. Malaysia dijangka dapat membangunkan chip dan unit pemprosesan grafik GPU buatan Malaysia dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, negara boleh merealisasikan industri itu dengan memanfaatkan sektor hiliran dan tidak hanya bergantung kepada pembuatan semikonduktor di peringkat pemasangan dan pengujian. Katanya Malaysia bukan sahaja mewujudkan sektor ekonomi bernilai tinggi yang memenuhi permintaan. Malah Malaysia boleh menjadi peserta global kerana negara-negara lain turut memerlukan pusat data. Beliau berkata demikian semasa sesi bual bicara santai bertajuk From Made in Malaysia to Made by Malaysia di Forum Ekonomi Malaysia FEM 2025 di Ibu Negara pada Khamis. Jelas Rafizi, Malaysia dijangka menjadi kuasa besar pusat data global dan mahu menyokongnya melalui tenaga pulih baharu. Malaysia juga sedang memuktamadkan pusingan bidaan solar berskala besar kelima LSS 5 dan dijangka disusuli dengan LSS 6. Katanya lagi Malaysia seharusnya berupaya membolehkan kapasiti tenaga pulih baharu berkembang dengan lebih cepat daripada sebelum ini. Malaysia mengumumkan investasi sebesar 250 juta dolar Amerika Serikat untuk membeli desain chip dari perusahaan ternama dunia, ARM Holdings. Tujuannya, membangun industri chip lokal mereka sendiri. Ini bukan proyek kecil. Pemerintah Malaysia menargetkan dalam 10 tahun ke depan akan lahir 10 perusahaan chip lokal yang masing-masing bisa menghasilkan lebih dari 1,5 miliar dolar AS per tahun. Mereka ingin jadi pusat semikonduktor Asia Tenggara. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba kerajaan Malaysia melabur 1 bilion ringgit untuk menghasilkan chip AI sendiri. Baru-baru ini kita digemparkan kerjasama antara kerajaan Malaysia dan juga ARM Holding dari UK. ARM antara syarikat terkemuka dalam dunia teknologi AI. Laporan ini dijangka dalam tempoh 10 tahun. Apa yang kerajaan akan dapat bila mana melabur 1 bilion ringgit ni? Pertama, kerajaan akan dapat hak intelek bagi 7 reka bentuk chip berprestasi tinggi. Kedua, 10,000 jurutera Malaysia akan dilatih untuk menguasai teknologi chip AI. Tujuan utama adalah kerajaan nak membangunkan GPU sendiri supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada Amerika Syarikat. Kalau sekarang negara kita bergantung pada hasil minyak, pada masa akan datang mungkin kita akan beralih kepada teknologi tinggi seperti chip AI ini. Jadi apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah. Malaysia dan United Kingdom telah menjalinkan kerjasama strategik dalam kecerdasan buatan dan semikonduktor, menjadikan negara sebagai hub teknologi utama ASEAN. Melalui perjanjian bersama ARM Holdings, Malaysia akan membayar 1.12 bilion dalam tempoh 10 tahun untuk membangunkan chip AI sendiri. Ini bermakna kita bakal menyaksikan kelahiran microchip made by Malaysia untuk pasaran global. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan, ini bukan sekadar satu lonjakan ke hadapan, tetapi bukti bahawa Malaysia ni mampu bersaing dengan kuasa besar dunia dalam industri teknologi tinggi. Adakah ni langkah yang akan menjadikan Malaysia ni sebagai pemain utama dalam industri chip? Apa pendapat korang? Malaysia punya ambisi besar untuk jadi supplier chip AI terbesar di Asia Tenggara. Bahkan mereka bertekad menguasai pasar teknologi AI di Asia, guys. Mereka udah masuk ke rantai pasokan global chip AI dan sekarang mulai membangun ekosistem besar untuk pengembangan teknologi ini. Investor besar seperti Google dan Nvidia juga udah mulai melirik ke sana, guys.
Malaysia punya roadmap untuk jadi pusat AI di Asia, mulai dari pengembangan chip sampai solusi yang bakal dipakai di berbagai industri kayak kesehatan, transportasi, bahkan pendidikan. Tapi ini nggak gampang guys. Malaysia harus bersaing ketat sama negara-negara kayak Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan yang udah lebih dulu maju di teknologi AI. Ambisi Malaysia ini bikin kita berpikir guys, kalau mereka bisa punya rencana sebesar ini, gimana dengan Indonesia? Apa kita siap bersaing di pasar AI yang terus berkembang ini? Sekarang bandingkan dengan Indonesia, kita punya sumber daya alam yang luar biasa. Nikel, timah, bauksit, semua bahan mentah yang dibutuhkan untuk teknologi modern ada di sini. Tapi sayangnya, sebagian besar masih dijual dalam bentuk mentah. Nilai tambah kecil. Industri pengolahan terbatas. Investasi teknologi tinggi masih jauh. PSN Nikel di Maluku Utara picu krisis lingkungan dan sosial. Proyek Strategis Nasional atau PSN yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi dampak pemanasan global justru memicu kerusakan lingkungan, perampasan ruang hidup masyarakat, serta memperlebar ketimpangan sosial. Kondisi ini menjadi sorotan dalam diskusi dan pemutaran film Kutukan Nikel yang digelar Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Ternate bersama AJI Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Maluku Utara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, dan Tempo Witness di Ternate, Sabtu 1 Februari 2025. Mahmud Ici, jurnalis senior yang kerap meliput isu PSN di Maluku Utara, menyebut PSN sebagai bentuk penjajahan modern terhadap masyarakat lokal, terutama di wilayah industri nikel seperti Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Pulau Obi, Halmahera Selatan. Tanah masyarakat tiba-tiba hilang tanpa sepengetahuan mereka. Hal ini menunjukkan bagaimana PSN menjadi bukti nyata penjajahan terhadap rakyat oleh bangsanya sendiri, ungkap Mahmud. Menurut Mahmud, aktivitas pertambangan yang masif dan operasional pabrik seperti PT Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP di Weda serta Harita Nikel di Pulau Obi telah menyebabkan kerusakan multidimensi. Tidak hanya lingkungan tetapi juga kehidupan sosial budaya, ketimpangan ekonomi, dan kesehatan masyarakat lingkar tambang terdampak secara signifikan. Direktur WALHI Maluku Utara, Faisal Ratula, menegaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di lokasi PSN menghadapi ancaman kiamat ekologis. Faisal mendesak negara melakukan evaluasi menyeluruh dan memberlakukan moratorium perizinan pertambangan untuk mengurangi kerusakan lebih lanjut. Jika tidak dilakukan moratorium, bencana ekologi akan terjadi secara besar-besaran karena beban daya tampung wilayah sudah tidak mendukung, tegas Faisal. Sementara Profesor M. Aris, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun, menilai perencanaan PSN di Maluku Utara sebagai kegagalan besar. Ia menyoroti dampak buruk terhadap ekosistem laut di wilayah yang selama ini menjadi lumbung ikan nasional. Hasil riset menunjukkan degradasi pesisir di Weda sudah sangat masif. Ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang di kawasan tersebut telah mengalami kepunahan, ungkapnya. Sedangkan Sekretaris Bapeda Maluku Utara, Rival Nali Thomas, mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan desa mandiri di sekitar PSN. Program ini akan dijalankan selama 6 bulan dengan anggaran 1 miliar rupiah per desa. Kami tetap mendukung PSN tetapi juga fokus pada kesejahteraan masyarakat melalui program-program desa mandiri, ujar Rival. Sementara itu, anggota DPRD Maluku Utara, Muksin Amrin, mengakui adanya dampak buruk lingkungan akibat PSN. Namun, ia juga menyoroti kontribusi PSN terhadap anggaran daerah, termasuk dana transfer ke daerah sebesar 2,4 triliun rupiah. Malaysia membangun masa depan berbasis inovasi dan teknologi. Kita masih berputar dalam ekspor tambang dan konflik kebijakan. Negara lain membuat produk bernilai tinggi dari bahan kita, dan kita cuma penonton. Untuk menjalankan pabrik nikel di tambang-tambang masing-masing di Indonesia Timur, membutuhkan batu bara yang diambil di mana? Di Kalimantan. Ada laporan yang mengatakan bahwa produksi batu bara naik sekitar 40% dan kenaikan tersebut disebabkan oleh permintaan oleh industri nikel. Jadi nikel ditambang di Indonesia Timur, tetapi untuk menjalankan proses pemurnian nikel itu sendiri perlu batu bara dari Kalimantan, jadi double deforestasi. Polusi air, polusi udara, pencemaran dalam skala besar dan deforestasi dalam skala besar, semuanya antara lain demi mobil listrik. Dan saya rekomendasikan satu dokumenter yaitu Kutukan Nikel dari Watchdog.
coba dicari di YouTube, available di situ, di mana saat ini dijelaskan bahwa Ini bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal siapa yang melangkah lebih cepat. Malaysia sedang mempersiapkan generasi mendatang untuk jadi pemimpin teknologi. Pertanyaannya, apakah Indonesia mau terus jadi penyedia bahan mentah atau ikut bangkit dan jadi pemain utama?